Oke bro, kita buka lagi acara ngobrol-ngobrol ngacapruk bersama tim processing. Jadi nyambung anu minggu kamari teh ngebahas tentang cinta li. Ketemu kawan baru. Minggu kemarin kita nggak hadir yang namanya Feli sama Dehil. Oh ini Dehil, kita Nah dulu udah Dehil. Oke, kawan sosial. Oh iya. Oh panggilannya Bukan, ada lagi tadi ngomongin Gugun, tapi ini bukan Gugun. Beda orang. Ini teman kerjanya Gugun. Oke guys, Dudel. Cara nonton atau kayak dah berang. Biasa doang Cek in on nagen. Oh, tim processing apa namanya? Tim produksi. prosesing. Tim processing. Tim tempur kopi batur. Nyambung-nyambung yang minggu kemarin tentang masalah soal cinta. Kebetulan kita kedatangan tamu dari luar kota. Dua-duanya dari Bandung. Luar negeri. Dua-duanya dari Bandung, luar negeri. Yang satu dari Tiongkok. Yang satu dari Afrika. Garut asli, Bunglon Bogor. Iya. Badan. Jadi kamari kia ya di sujud ngomong ke Hill. Masing-masing boga argumen kamari teh. Cinta teh cek si CP adalah untuk cinta itu apa? Adalah untuk memenuhi hasrat birahi. Asalnya. Cek si Ujun, cinta itu adalah suara hati. Mesra. Apa itu definisi cintanya? Oh iya. Kata gua kemarin cinta tuh berfungsinya akal hati, sehat dan akal hati, akal sehat dan hati. Nah menurut Pelik ya, jadi mungkin lebih berpengalaman. Karena di sini ya di antara pemuda ya Pelik lah paling dewasa. Tua. Kalau tua sih belum, cuma rambutnya doang emang. Habis. Kira-kira menurut lu cinta itu definisinya apa? Wah susah ya cinta teh. Banyak ya. Banyak, kompleks, rumit. Terus kalau menurut saya Om ya, Ya, cinta teh sebenarnya mah kan kalau misalkan kita di kamus, di Google apa, nggak ada sebenarnya arti cinta. yang plek. Cinta teh ini gitu, Ah. nggak ada sebenarnya mah. Iya makanya masing-masing punya definisi. Nah, itu teh sebenarnya tuh balik lagi ke preferensi masing-masing orang, dan itu teh kalau menurut saya cinta tuh berdasarkan pengalaman yang dialamin. Pasti orang-orang beda di sini. Cinta tuh apa kan pasti beda, nggak mungkin ada yang sama. Soalnya tuh ya itu kompleksnya itu, terus rancu ya. Cinta tuh rancu. Jadi ngambang ya berdasarkan pengalaman lah. Kalau menurut saya mah cinta itu apa ya? Ya perasaan hati. Ya perasaan hati yang dimiliki setiap orang. Tapi nggak harus ke cewek, bisa ke apa aja. Ya, gua teh Tapi- definisinya itu buat cewek cintanya. Memang Oh. cinta mah buat segala hal kita harus mencintai. Betul. Apa yang berbentuk di dunia ini, yang namanya ciptaan Tuhan kita harus mencintai dan harus menjaga jelasnya. Basic Ya. dasar cinta tuh ya intinya mah kita harus menjaga apapun itu. Tapi untuk yang sekarang yang dibahas Jadi- cinta untuk lebih ke cewek. Konteksnya lebih ke cewek. Nah, Untuk cara mencintai wanita. ntar gua bikin acara progres sama cewek. Oh iya. Ntar gua Kita tetep undang tanyain, cewek. undang para cewek tunggu ya para cewek yang diundang-undang ntar. 15 juta sekali undang. Bangku. Kalau cinta tuh perasaan hati yang tidak apa ya? Tidak punya mata, tidak punya gimana ya? Rasanya teh berat bahasa. Jadi cinta itu ternyata tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Satu. Bisa jadi itu murid. Ya. Saking susahnya lu nggak bisa Nggak berkata-kata. bisa berkata-kata dan nggak melihat dia harus cantik, harus mau gendut, mau apa.
Cinta Musemo tulus, iya. itu yang penting kita tulus. Nggak ada alasan ya, tidak ada alasannya Iya, cinta tuh. Terus saya setuju. tapi saya juga setuju pas ke sini harus pakai akal sehat ya, akal Nah, sehat. menurut lu cinta apa definisi? Phil? Cinta cek mana dia. Ngeus pengalaman bobogohan, ada nyenang berapa kok mana bisa mencintai eta karena kumaha bisa mencintai teh pan meureun aya definisina. Jadi Nu karasa kumaha selama bercinta naon? rasa kurang. Katukang cinta. Ya nanti ngalirkeun sebenarnya mah. Tapi bisa bikin semangat. Pendorongnya. Aya nu support. Ada yang merhatiin. Bisa jadi penyemangat, bisa jadi Nah, orang kamari hasil definisi teh, gue teh kamari bilang ke anak-anak teh bahwa cinta tuh memerlukan hati dan akal sehat. Nah, ketika berbicara hati banyak referensi. Ketika mau banyak akal sehat juga banyak referensi. Termasuk tadi Cik Sipeli berbicara hati itu memang tidak punya alasan. Kalau cinta udah main hati ya pasti tidak ada alasan. Ya orang rek cek batur goreng, rek cek batur geulis, rek cek batur baung, rek cek batur soleh. Da urang ngerasa. Ya orang ngerasakeun eta tanpa akal sehat. Tapi ketika pakai akal sehat baru kita akan mengukur dia teh pantas untuk saya, apakah dia cantik untuk saya, apakah dia jelek untuk saya. Nah itu otak mengukur. Nah menurut kesepakatan baru kamari sebenarnya ramai sih perbincangan. Definisi orang kemari teh nyata. Jadi boleh bercinta, cinta itu adalah rasa. Tapi jangan lupa akal. Karena ketika main cuman rasa tidak pakai akal, ya tidak sedikit orang gantung diri karena cinta. Itu teh karena tidak pakai akal. Korban jadi korban cinta. Habis harta tidak sedikit kan? Itu karena korban. Harta benda mau berbentuk uang, mau berbentuk barang juga banyak yang hancur karena cinta. Makanya di antara definisi paling berbahaya ya cinta definisinya terhadap wanita. Karena kalau kita tidak pakai akal, efeknya berbahaya. Karena logika teh akal teh ya. Jadi hasil tina akal teh nyata logika teh akal. Jadi ketika orang yang mencintai tanpa memakai akal sehat, nyata tadi orang bisa melakukan hal-hal kebodohan. Tapi bisa melakukan hal-hal yang istimewa. Ketika pakai hati. Jadi seakan jauh seakan dekat. Seakan mahal juga seakan jadi murah. Tapi kan itu istimewa kerawa. Tapi ketika anu mun jor-jorana ya cilaka. Jadi beak harta, beak nyawa tidak bisa. Itu karena wanita. Makanya kalau cinta itu jangan banyak keseriusan dan jangan terlalu dalam. Iya itu intinya mah. Karena cinta bisa bikin membosankan kan. Nah, tapi dina definisi cinta menurut hati mah tidak bisa diukur dalam atau dangkal sebenarnya. Jadi cinta mah kan tadi tidak punya alasan. CP misalnya cinta jangan terlalu dalam. Orang hati mah bisa ditolak eta gitu. Nggak bisa dikontrol. Nggak bisa dikontrol. Jadi ya udah weh ngalir. Jadi dalam eta atau dangkal nata cinta yang ngaturna akal sehat. Nanti bisa cik orang cinta orang teu kudu dalam-dalam deui. Nah itu bisa diatur gitu loh, mun pakai akal. Tapi tetap dalam nama, tidak bisa ditolak. Dangkalnya tidak bisa ditolak. Orang cintanya syukur ya bogoge kudu heureuy. Tapi kena pakai akal sehatnya berpikir, oke tapi setan nanya ke orang. Perhatian ke orang akhirnya dilanjutkan lah gitu. Jadi eta perlu pisan definisi akal sehat lamun cek saya ya. Ketika inti nama anu paling banyak diomongin orang mah cinta memakai akal sehat itu adalah berbagi. Kalau cinta tidak pakai akal sehat, tidak pakai akal sehat itu tidak berbagi. Bisa saling melengkapi. Nah, itu teh pakai akal sehat. Kalau tidak pakai akal sehat, kita selalu menutupi terus. Kok pakai ego? Kita teh terusnya dia kurang ini tutup, dia lebih ini kejar. Kata gua misalnya si cewek ini anjing cewek aduh bisa diatur pisan ngajajah, tapi orang tetap dah cinta teh munah terus dikejar sampai manapun. Ya itulah sampai habis apa segala rupa yang ada di kita ya karena itu tidak memakai akal sehat. Jadi ya sangat penting menurut gua dalam cinta itu menggunakan akal sehat. Nah, yang paling jadi gua obrolin di sini teh bagaimana caranya memungsikan akal sehat ketika kita mencintai. Eta nu lieur mah. Kadang-kadang kan teu berfungsi.
Orang nggak apal ya misalkan cinta itu berbahaya, tapi orang sieun kalengitan, akhirnya akal sehatnya Buya dihilangkan. dibuta. Nah itu cara misalkan namun di dia pendapat, cara memainkan akal sehat itu kumaha? Cara supaya orang akal sehatnya berfungsi. Cik sok ada definisi itu jawabannya. Cinta fungsi. Jadi ketika mencintai teh, tadi teh ada ukuran dalam atau dangkal. Lamun geus dalam, kadang-kadang akal sehat memang hilang. Ngalaman lah orang mungkin bisa berbicara akal sehat ayeuna karena orang geus ngalaman pahit-pahitna masalah cinta dipikeun ka memilikinya. Tapi ketika anak muda, gua belum nggak ngalamin seperti pemikiran sekarang. Pasti. Saya juga rada susah berkata-kata kalau masalah cinta dan akal sehat ini. Soalnya baru, tapi saya sedang. Nah kalau kata gua sih, melakukan itu. kalau kata gua, bagaimana cara fungsional akal sehat berbicara? Ya kita harus berbagi dengan kawan dan teman. Ya seperti kayak gini sharing, ngobrol. Jadi yang mengingatkan itu adalah kawan, bukan Tuhan. Tuhan suka terlupakan karena tidak terlihat, tapi ketika kawan pasti terlihat dan terasa langsung. Seperti contoh lagi nih, andaikan saya berbicara selalu kata yang baik-baik. Ketika saya dikasih kesempatan untuk melakukan hal buruk, itu akan saya lakukan ketika tidak ada teman saya. Tapi ketika ada teman saya tidak akan melakukan itu karena saya malu ada teman saya. Padahal Tuhan itu walaupun nggak ada teman, Tuhan itu kan selalu ada. Tapi tetap kita masih melakukan kejahatan. Berarti nomor satu mah ya ini harus berbagi dengan teman setiap masalah, tapi yang terdekat. Bukan tidak boleh, tapi maksudnya kan ada yang tidak boleh masalah beban diomongin ke orang lain, tapi kan bisa milih kita ke siapa ini ngobrol. Nah itu tuh untuk meringankan beban, karena cinta tuh kata tadi dia kalau tidak bisa akal sehat tidak berfungsi, akhirnya menjadi beban dan menjadi rumit dan jadi masalah. Ya itu masalahnya tuh akal sehat tidak berfungsi. Kan fungsional akal sehat itu untuk membereskan suatu masalah. Ketika hati mah pasti berperangnya dengan hawa nafsu. Nah ini saling mengalahkan, yang mencernanya ini akal sehat. Jadi kata gua untuk membangkitkan dan menghidupkan akal sehat di kita, dikala kita bercinta, ya kita harus sering banyak sharing. Ya. Kata saya. Jangan banyak sendiri di kamar. Kalau banyak sendiri itu banyaknya bunuh diri itu teh karena tidak dikeluarkan ke orang lain. Semakin Itu teh banyak lah fakta-faktanya banyak. Ngobrol yang nggak karena ini karena boga juga ada solusi. Nah, pada amat teh ketika orang yang gua rasa di waktu muda, ketika teman saya memberi tausiah atau memberi pengetahuan tentang masalah cinta, kadang-kala di otak itu teh emang saya tuh udah mengetahui, tapi tidak berfungsi karena tidak ada berfungsinya karena tertutup oleh hawa nafsu, yaitu cinta teh. Ya itu tidak didengar. Ya untuk menguatkan argumen saya, untuk menguatkan akal sehat saya, itulah teman saya. Ya. Setuju. Biasanya kayak gitu. Ya saya harus cerita. Saya juga selalu cerita. Jadi benar kan? Berarti jawabannya keskapan yang benar. Untuk memainkan akal sehat dikala kita buta akan cinta, berarti harus banyak sharing dengan kawan terdekat, tapi jangan sembarang orang. Jaga Ya, karena kita tahu mana teman yang sayang sama kita, mana teman yang cuma ingin bersaing dengan kita. Kalau teman yang ingin bersaing pasti ngajerumus gitu. asli. Ya korban ya. Gagarin gas landing. Gagarin. Sama ini sih, kalau menurut saya mah ya itu tadi benar, harus cerita ke orang yang terdekat, ke orang yang dipercaya yang bisa. Saya juga kan nggak cerita ke semua gitu ya. Tapi yang menurut saya bisa saya ceritain, yang terdekat, yang bisa ngasih masukannya yang enak, yang kitanya juga ngelepas bebannya juga bisa. Kan nggak bisa ke semua orang kan. Ada intinya masing-masing kan. Nah, kalau menurut saya buat yang akal sehat tadi itu sih harus ingat, kalau saya harus ingat
memang nantinya mah kalau misalkan udah prakteknya gitu ya, pada prakteknya cinta tuh bisa membutakan, bisa membiarkan kita tuh wah lupa diri, wah cinta Melakukan segala cara, melakukan segala cara jadi bodoh. Tapi kalau ya masih kita kan masih punya nih akal sehat, harus ingat satu aja yang harus dipegang deh. Ya kalau misalkan maneh cinta, ya menurut saya ini pakai akal sehat ya, maneh teh harus pegang ini, pikirin kebaikan diri kamu sendiri dulu sama cewek kamu, Ya itu teh kadang dua-duanya. kala kata gue tadi itu teh tahu tapi tidak dikerjakan, makanya bisa habis harta, bisa habis nyawa. Iya. Padahal tahu mati itu kan terakhir di tengah, tapi itu teh hilang padahal dia teh tahu. Nah itu teh harus bener-bener jadi fondasi om. Nah pondasi Akal sehatnya yang harus dimasukin, jadiin ke fondasi untuk kita tuh jangan sampai melukai diri sendiri, jangan ya pembodohan kan, itu kan bodoh kan ngelakuin kayak gitu. Kalau bodoh ke diri sendiri kan berarti kan nggak sayang sama diri, nggak cinta sama diri. Makanya harus cinta diri kita dulu diri kita aja dulu, baru ke ceweknya juga ya harus juga kan, makanya ada kata Nah, cinta. jadi untuk membangkitkan itu ya tadi kita harus jangan dipendam sendiri. Iya, soalnya Untuk membuka itu Pak, kita tuh yang dibicarakan tadi itu menurut pendapat gue mah itu tidak ada di semua orang. ya Itu tahu, cuman kita tadi jawabannya tadi yang tidak bisa mengontrolnya. Ketika kita itu ingat kata-kata tadi, kita harus ingat bahwa kita harus sayang diri sendiri kita. Kita tahu tapi tetap. Nah itu tuh cuman kata menurut yang banyak orang pendapat, dan menurut pribadi pendapat gue juga, yaitu terbukalah sama orang terdekat. Jangan dipendam. iya. Dalam artian dipendam berarti kan tahu dia, cuma dia pendam sendiri masalahnya. Jadilah solusinya dia mentok akhirnya. Nah itu berarti definisi yang pertama, akal sehat sudah ketahuan. Berarti solusinya kita harus curhat. Yang pertama ke manusia, yang pertama ke Tuhan, yang kedua ke manusia. Ketika Tuhan tidak bisa memberi jalan karena dosa-dosa kita, ya berarti kita ke kawan kita. Karena Tuhan memberi tangannya tidak langsung juga bisa, menurut kawan juga bisa. Tapi tetap ujungnya mah Tuhan yang memberi jalan, tapi melalui lu misalkan, melalui dia, melalui siapa. Berarti intinya kalau pendapat gua, cinta itu tentang masalah cinta harus terbuka dengan kawan terdekat bila mana kita punya masalah. Karena memang cinta itu tadi rumit. Di dunia ini yang paling terumit adalah cinta, bukan harta. Tapi om, kalau misalkan kita udah cerita nih sama temennya, cerita nih saya sama Cepe, ternyata kia. Kata si Cepe, ya itu karena saya tidak, akal sehat saya sudah buta, Nah. dia udah ngasih masukan nih. Tidak masuk. Gak masuk. Nah, lu pilih. Lu tahu ahli dan bukan ahli. Lu bisa mandang nih siapa yang layak memang beri masukan. Seperti gini. Yang bisa diterima. Nah, gua minta pendapat ke lu. Yang paling bagus yaitu ke ahli. Siapa ahli di kita? Ya tokoh ulama kita. Sebagai itu yang terbaik. Asal jangan gengsi. Itu tuh udah pastilah karena dia ahli dengan dalil dan itu soalnya yang bisa membereskan masalah apapun dari kecil sampai besar ya agama. Siapa ahli agama di sini? Ya ulama, kiai, pastor. Banyak tokoh-tokoh ulama. Nah itu namanya ahli. Itu paling terutama. Tapi ya ketika kita malu ke rumah-rumah ajengan Ustaz ya ke teman terdekat. Minimal itu, tapi pasti ada ngeganggu otak kita yang tadinya ngerucut ke berbahaya bisa jadi tidak berbahaya karena teman. Minimal lah itu, maksimal lama tadi ke ajengan kata gua. Tapi memang gua juga rasain yang inti nama kembali lagi yang pertama ke manusia, ketika manusia mentok ya akhirnya kembali lagi kepada Tuhan. Itu mah ujung terakhir pasti. Sujud terakhir tengah malam apa gimana caranya banyak. Dan yang memberikan cara itu ya itulah tokoh ulama kita. Tokoh agama kita siapa? Itu pasti akan tenang akhirnya. Dan akhirnya akan menerima dan ikhlas apapun masalahnya.
seandainya mau sama pacaran mau pisah mau lanjut itu pasti ada keputusannya ketika kita udah ngobrol masalah tentang agama, karena itu final. Nah untuk yang kedua, cinta itu kan urusannya sama hati. Ketika udah bicara dengan hati, mungkin gaya CP akan terbuang. Seperti misalkan CP gaya CPT itu cinta itu adalah hasrat birahi. Nah tapi ketika bicara jin hati, hasrat birahi itu terbuang. Jadi kita kumula lamun candi nikahi mah moal tega lah. Eta kan hati itu bicara, ya kan? Soalnya orang mun hati berbicara, seandainya orang terjodoh, seandainya dia hamil, bla bla segala rupa itu ditimbang. Yang timbang itu hati, bukan akal sehat itu. Diperhitungkan karena orang punya rasa sayang yang dalam. Jadi ketika dia sakit, pasti kita menjenguk itu hati, bukan akal sehat. Akal sehat mah naon lah. Kawin lincah, baru gilu duit. Akal sehat mah logis. Tapi ketika udah bicara hati, ya mau nggak mau kita sayang dengan ikhlas, ya kita segala rupa sakitnya dia, sedihnya dia pasti diterima apa adanya. Makanya gelap di akal sehat mau berfungsi. Jadi modenan aya poin tambahan teh. Kira-kira cinta teh perlu akal sehat dan hati. Cukup dua juga namanya. Sudah susah diungkapkan dengan kata Musingkeun urang mah. cinta musingkeun sampai ketemuan itu kan tengah Tapi untuk menjalankan itu emang harus seimbang. Setuju. Harus seimbang. Harus seimbang. Waduh itu berbahaya. Bahaya banget. Nah, ya, jadi enak tutup segmen namanya. Ya. Masalah cinta sudah beres. Jadi kita ketemu lagi di minggu depan di acara yang lain. Mungkin kita lagi pikirkan. Kalau mau request tinggal request ya. tuh Jangan lupa lupa like, comment, and subscribe, oke?